أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما الله. Seluruh muslimah dan muslimat yang sama-sama kita mati, kita muliakan, sekaligus kita doakan semoga selalu berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib, rahimahullah. Baru kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini sekali lagi Allah kasih kita kesempatan, Allah beri kita kesehatan, Allah kuatkan langkah kaki kita untuk datang ke mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita tunaikan, ibadah yang baru saja kita kerjakan diterima penuh oleh Allah dan Rabbnya. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahullah Allah. Pada malam hari ini nikmat luar biasa Bapak Ibu. Nikmat dakwah Allah. Tidak seluruh orang yang sehat bisa datang ke salat. Tidak seluruh orang yang punya hatinya bisa datang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk datang. Apalagi menunggu waktu isya adalah kajian. Kalau kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu mendapat ilmu, maka akan Allah mudahkan. Apa mudahkan Allah? Jalan menuju surga. Jadi salah satu cara untuk memudahkan awak menempuh jalan menuju surga itu kata Nabi. Memang banyak keuntungan daripada hidup dan kalau peroleh bahkan kata Nabi, insya Allah ya, kalau Allah menjalankan itu sebelum bisa, insya Allah bisa berkuasa salat berjamaah. Apa kata Nabi? Salat bisa di jamaatin karena salat iskulai. Siapa yang salat bisa berjamaah seolah-olah inilah salat setengah malam. Kalau malam itu, kalau setengah malam, sehari semalam itu kadang aja loh. Sehari semalam 24 jam. Kalau setengahnya 12 jam. Kalau setengah malam 6 jam. 6 jam. Jadi kalau 6 jam, mulai dari jam 6 sampai jam 6, 7, 8, 9, 10, 1 kali, 2 kali. Jadi kalau sampai jam 12 malam, kurang dari sungai, kurang dari sholat isya berjamaah, dianggap tak berhenti salatnya. Karena sujud sampai jam 12 malam. Tuhan kadang kalau sholat isya dan berjamaah, tapi memang tidak mudah, banyak halangan, banyak rintangan. Harusnya teman-teman itu
untuk tidak sholat isya berjamaah. Nah, bahkan sholat isya sendiri pun kadang-kadang termasuk sholat yang sering dilalaikan oleh manusia, isya dan subuh. Kata Nabi, sholat subuh di jamaah itu kekanaman sholat lailatul. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah adalah sholat malam. Tempat kalau sudah subuh berjamaah di subuh dianggap awak malam itu tidak lalu nilainya seperti orang lalu. Seolah-olah sholat saya dari maghrib sampai subuh dianggap ada orang rukuk sujud. Itulah utama berjasa. Jadi alhamdulillah dalam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Rencana pengajian itu kalau berlangsung pertama berapa kali juga. Nah, dua kali juga. Tapi masih semuanya kepada Allah yang tetapkan. Nah, pasnya malam ini bersama Allah beberapa ibu. Malam ini ada dua cukup tadi ada ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran. Dari sekian banyak ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran di surat pendek yang pelajaran itu sangat berkesan, terutama di Al-Quran. Ayat itu membuat target kehidupan orang. Jadi Quran surat An-Nazi'at ayat 37. Apa kata Allah yaitu fa'amma man tagha wa athara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka ada pun orang-orang yang melampaui batas. Ada orang yang melampaui batas. Awak datang dunia itu kan dia ini batasan oleh Allah. Tidak usah bebas kehendak awak. Dia ini batasan. Tapi ada orang yang melampaui batas dan dia ini batas tidak diperhatikan batasan itu. Baat yang melampaui batas itu karena baat kalau hayat dunia. Karena yang mencintai dunia berlebihan. Orang yang mengajar Quran, baca Quran, sampai tinggal di mana? Batinal jahima dia ma'wa. Sampai tinggal neraka, neraka jahim. Jadi banyak itu ayat-ayat pengajian tentang tawa. Tawa itu arti berbatas. Dalam agama kita memang diberikan batasan. Ada batasan untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam agama saja ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Bagi orang yang melampaui batas, tidak diperhatikan batasan itu. Halal dan haram sama saja. Bahkan yang dicenderung ke yang haram. Lada yang halal tidak cukup dengan halal. Cenderung kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak berbentuk ya, tidak diperhatikan hal-hal seperti ini. Contohnya dalam pergaulan dulu. Ada ada istri halal, tapi kadang karena melampaui batas cenderung kepada yang diharamkan oleh Allah. Maka ada batas saja dalam istri dia, istri orang istri dia, milik orang milik dia, harta orang harta dia. Itu yang melampaui batas. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari orang dibatasi. Ada aturan batasan. Siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Itu sudah batasan. Ya, sudah batasan. Walaupun dalam agama siang pun kadang dipunyai istirahat. Bahkan dianjurkan. Ada namanya itu kailulah. Pada nama kailulah. Pada nama kailulah. Kailulah mana? Hah? Siapa? Pak Dullah, enggak Pak Dullah, Kaidullah. Pak Dullah. Pak Dullah. Ada namanya kailulah. Bahkan awak dianjurkan untuk istirahat. Ya. Dianjurkan untuk lalu.
itu sudah Nabi dilarangnya beberapa saat sebelum zuhur. Kalau Nabi lebih larangnya beberapa saat sebelum zuhur. Tapi kalau awak mengkajiannya kok salah sebelum zuhur kadang kelewatnya. Jadi ada anjuran, ya, ada anjuran istirahat siang. Tapi kemudian ada orang perhatikan itu supaya tidak melampaui batas. Kalau ini tidak melampaui batas, suami tidak teman-teman jadi begini. Ya, kesaliman itu di atas melampaui batas. Murah saya lagi murah ini apa itu? Menzalimi orang, membunuh orang. Negaranya berbiasa sudah terhadap orang negeri para ulama. Tapi yang terjadi ini viral, ada yang viral dari apa hal-hal yang kayak yang baru-baru pembunuhan anak gadis dituduh. Kita melakukan tindakan pertemuan sampai dibunuh, dikumpulkan. Lalu tindakan pertemuan malam kontaknya. Fakatlah mentorlah melakukan batas. Antara surah itu mulai tak menjalankan perintah agama. Disuruh salat, ibadah salat, itu berlatih. Padahal salat itu untuk dirinya. Tugas awak adalah itu menginginkan anak-anak awak untuk jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas pertama itu tidak salat. Tidak salah, tidak berbatas. Padahal salat itu untuk keuntungan dan kepentingan kita. Jadi tidak ada awal dan diselamatkan. Ulama-ulama saya ini orang mencintai tujuh harus buat perhatian. Dan sampai rasa subuh anak awal tidak. Ini bahaya. Kata Nabi, bala syaitan fi udhunaihi. Orang dah sudah subuh kelimuan dikenci oleh syaitan, dikenci oleh syaitan. Bahan nasihat masuk ke kelimuan itu kalau kelimuan dari mesin syaitan. Payah dia pergi pengertian, payah dia pergi pemahaman. Dia dapat tidur itu, dia orang dinasihatkan tidur di awal itu. Payah dia dapat, betul ini saya perlu. Kalau kami atau di sekolah pada payah marah anak-anak tidak hanya berutang. Ini mungkin perlu dengar ulang payah sekolah Jumat anak itu perkembangannya tidak selesaikan yang perlu membawa pistol lagi jual-jual ke kawan dulu sampai putih kawan dulu putih dengan kawan tidak ada hasil. Jadi memang menjawab seperti ini memang dari rumahnya tidak selesai. Kemudian dalam kebetulan anak sholat tidak sholat impian tidur. Jadi payah orang itu nasihat. Tapi insya Allah itu kalau awak anak sholat di rumah nyinyir, sebagai orang kaya nyinyir. Yang pertama itu selesai ibadahnya dulu, sholatnya dulu wajib sholat. Kalau aku sampaikan kepada ibu, kalau dulu di sekolah sampaikan, anak-anak itu nanti memang tak sering dia lawan. Yang pentingnya salat jam berapapun kerja, berbagi, yang pertama sesuai salat. Kalau dia itu tentu sesuai waktunya. Tapi kalau menjaga jam salat juga, walau bagaimanapun tetap lebih suka salat. Yang penting baginya itu salat itu lengkap dulu. Lengkap libur tak boleh bolong libur. Kalau lengkap dan libur, nanti terasa dengan rasa rugi kalau tidak siap dulu. Itu rasa dan kalau awak tanamkan dulu. Jadi bahan dan tawa ada orang-orang yang melampaui batas, tidak memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bahan perhatian dunia, dia lebih memperhatikan dunia itu. Kesenangan sementara yang Allah sebut dengan la'ibul walhul. Dunia itu adalah permainan dan sendabuan. Setiap yang permainan, setiap yang sendabuan pasti mengasyikkan, pasti melalaikan, pasti Allah akan cuci oleh Allah itu.
maka fa'inal jahimah yang ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Neraka itu apa itu? Sebagian memahami indah di akhirat neraka itu. Di dunia itu bisa terasa neraka. Orang yang perintahkan perhatikan perintah Allah, tidak perintahkan dia, ya. Di akhirat lah pasti neraka. Di dunia Rasulullah pun tidak ada ketenangan hidup, tidak ada kenyamanan hidup, resah gelisah hatinya, pikirannya tidak senang. Itulah Rasulullah pun dalam dunia tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Tapi kalau memperhatikan batasan-batasan yang Allah beri, insya Allah akan kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi bagi orang yang perhatikan itu, tidak meninggalkan perintah Allah, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, kecenderungannya kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, nanti yang Allah arisahkan apa itu ada kata Allah, kalla awatihim yawma'idin lahjubun. Mereka itu nanti akan terhalang. Kalau mana terhalang melihat cahaya Allah, terhalang melihat cahaya Allah, terhalang dia melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, kecenderungan hatinya kepada hal-hal yang buruk, balik itu datang rumah Allah, tidak nampak ilmu salatan dan tunai, tidak teranglah dari azan pun. Ditutup, tertutup, tidak terangan. Walaupun secara fisik itu terangan, tapi tidak semuanya terangan. Untuk membaca Al-Quran sendiri baik terangan. Baik. Membaca ayat 2 ayat tidak ada waktu itu. Untuk yang lain banyak waktu, tapi itu tidak. Ini kalam Allah bihim. Yang lainnya yang terhalang melihat ayat-ayat Allah, terhalang melihat hal-hal yang baik, kecenderungannya kepada hal-hal yang buruk. Itu akibat dari ba'amman mentawa ba'atal hayat dunia. Siapa orang yang tinggi melampaui batas itu? Siapa orang yang tinggi melampaui batas itu? Itulah kenapa Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Baiklah engkau Musa ke Fir'aun, inilah melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Fir'aun itu sama-sama ketahui mengaku dirinya Tuhan, ana Rabbiyal A'la, saya Tuhan, fa'budni, sembah saya. Itu berkata sampai mengaku Tuhan, sampai hukumnya terserah. Dia mimpi akan ada orang menghancurkan kekuasaannya. Segala cara dilakukan untuk mempertahankannya. Lihat bayi yang lahir laki-laki, disembelih, dibunuh, keluarga ini. Tapi Allah berkehendak lain, Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan ketentuan ketetapan Allah. Maka Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia besar, bahkan dia hidup bersama Musa, bersama Fir'aun. Kemudian ketika Allah sudah mengutusnya, diperintahkan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha fasul hannaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Baiklah kata Tuhan, jadikanlah mana benar, mana salah kalian jujur. Kalau jujur lain pengen membersihkan diri, lain pengen membersihkan jiwa. Tapi apa yang terjadi? Karena kesombongannya, keangkuhannya, karena diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah, ini tidak nabuh menerima nasihat, ini tidak nabuh menerima arahan dari siapapun. Padahal pada itu Allah siapapun orang sangat butuh nasihat, butuh nasihat.
Kemudian dalam hadis Al-Ma'in, hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, ada salah satu hadis dari Rasulullah mengajarkan adilun nasihat. Agama itu adalah nasihat, saling nasihati. Tidak ada orang yang tidak butuh nasihat. Sehebat apapun orang, setinggi apapun ilmunya, butuh nasihat. Karena orang manusia begitu pasti memiliki sifat namanya khata manusia, salah dan lupa. Al-khilafatu sifatun nas. Bersifat hilah bermasalah. Tidak boleh orang menganggap dia selalu dalam keadaan benar. Tidak butuh arahan nasihat dari siapapun. Itulah datang merusak. Bahkan ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu menerima nasihat tidak hanya dari orang berilmu, tidak hanya dari orang berpandang, bahkan dari anak kecil sekalipun juga menerima nasihat. Karena itu ada beliau itu. Suatu ketika beliau bagi nasihat, namanya anak-anak, namanya anak-anak itu biasa orang lagi nasihat. Awalnya kita berjalan jatuh itu, kan biasa lagi nasihat jatuh itu, biasa kan? Hati-hati jika jatuh. Apa kecil kita pegang? Wahai imam, kalau kami jatuh tidak ada wahyunya pada lupa. Tapi kalau ulama terjatuh, tidak ada wahyunya. Apa maksudnya? Itu nasihat untuk memberikan sebagai hati-hati. Hati-hati dalam berfatwa, hati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan agama, dan sampai tergelincir dan sampai salah. Itu butuh nasihat. Tadi Pak yang kedua itu karena mentawar. Ada pun orang yang melampaui batas, melampaui batas ketetapan dan pemerintahkan oleh Allah. Nah, jadi dalam agama itu tetapkan ada halal, ada haram, ada mubah, ada dan lain-lain. Dalam hukum-hukum dan bahwa itu batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Siapa yang melampaui batas, siapa yang tidak memperhatikan itu, karena dunianya tinggal jadi bagian ma'wah sampai tinggalnya neraka. Memang neraka itu seperti apa itu? Banyak ayat-ayat Al-Quran cerita tentang neraka. Banyak ayat Al-Quran cerita tentang neraka. Bahkan Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, sering menangis ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang neraka. Kita tahu kalau kita lihat jumlah Masjidil Haram, bulan puasa di TV, dia sering tentu kalau baca ayat tentang neraka kadang tersungsi dulu. Baru kata itu karena itu memang luar biasa. Ada dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 26. Apa kata Allah dalam itu? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kafir terhadap perintah kami, tidak mengindahkan apa yang kami perintahkan, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama natijat, setiap kulit mereka matang, baddalnahum, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa gunanya? Liyadhuqul adab, untuk kami rasakan azab kepadanya. Karena itu dalam neraka itu, maka tidak heran memang kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari dahsyatnya azab neraka. Maka terjadi Fa'idha tashahada hadul fal-yastanis bin arba'. Apabila engkau bertasyahud apa itu? Apa bertasyahud? Di rakaat salat itu terakhir itu, sudah selesai
العالمين إنك حميد مجيد. Karena banyak tambahnya dari doa-doa yang dipakai para ulama. Ada yang bilang Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala ketika maghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis itu jangan lupa jadi faida syahada dan istighfar. Jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu pertama, berlindung dari dahsyatnya azab neraka jahannam. Minta karena memang dahsyatnya neraka jahannam itu luar biasa. Tidak kata jawab masuk ke situ. Kalau minta perlindungan, kalau sujud pagi dia dilakukan untuk minta berlindung dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Asal-asal minta perlindungan dari neraka. Karena tak mungkin rasa mungkin berlindungan dari syaitan azab neraka. Dulu dalam sejarahnya pada itu ada seorang nabi namanya Nabi Idris alaihissalam. Selalu minta kepada Allah yang unik-unik, yang aneh-aneh diminta. Salah satu permintaan itu supaya ibu dimasukkan ke saudara. Awak ada pernah minta ke saudara itu? Awak minta terlindung saudara ke saudara, tapi ada minta pengen masuk ke saudara. Bapak minta itu dia pengen merasukan seperti apa mana rasanya api, tapi dia minta. Nabi itu yang biasa minta itu unik aneh, tapi kalau minta tidak pernah ganti, doanya tidak pernah ganti. Ini yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa dikabulkan oleh Allah karena Allah berjanji dalam Al-Quran kan. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أولا dia berdoa. Itu dikatakan dibaca arif oleh Nabi Rasul dan Idris. Yang minta yang aneh-aneh dikabulkan oleh Allah. Jadi awak kalau minta Allah kalau insya Allah dikabulkan. Jangankan yang tidak masuk akal. Jangankan yang masuk akal, yang tak masuk akal pun diminta perangkat dari Iblis dikabulkan. Minta masuk neraka. Kira-kira Allah. Dirasukan itu. Ketika ditanya, malaikat yang menggantinya, suara seluruh api neraka itu ada saja. Kira-kira Iblis pun neraka yang paling ringan. Dalam sejarah itu disebutkan seperti sandal dari neraka. Baru kalian gesek kakinya baru rasukan meleleh isi taknya. Dari itu ambil kalian. Itu kemudiannya dimarah kata Allah masuk neraka. Oleh karena itu memang kita ini dianjurkan disarankan disuruh untuk selalu berlindung kepada Allah dari dahsyatnya azab neraka. Bahkan doa yang populer yang biasa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah lengkap sebenarnya. Lengkap minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat. Mari tambah lagi Rabbana hasanah. Kemudian menunjukkan betapa dahsyatnya azab neraka itu. Minta lulus berlindung dari dahsyatnya azab neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau dari hari ke hari makin hati-hati, memperhatikan sikap tidak tanduk perbuatan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, supaya tidak termasuk kategori orang yang tawaf, melanggar aturan ketentuan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya amat sangat luar biasa. Innal jahima hiyal ma'wa. Sampai tinggalnya adalah neraka. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di atas itu apa kata Allah? Wa amma man khafa. Maka ada pun orang-orang yang ada rasa takut dalam hatinya. Wa amma man khafa, maka
ingin mengendalikan hawa nafsunya, fa'innal jannata hiyal ma'wa. Sampai tinggalnya adalah jannatul na'im, jannatul ma'wa, ya, surga. Jadi sebaliknya orang-orang yang merasa takut melakukan perbuatan yang diharapkan oleh Allah, takut melakukan sesuatu yang haram, takut melihat sesuatu yang haram, takut mempraktikkan yang haram, takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah. Dan dia membicarakan aib orang lain, berpakaian dan tidak, takut langsung kawinnya. Ada orang bisa menjauh pengen dan menjauh langsung kepada yang menjauh. Tidak nyuruh-nyuruhan, tidak nyuruh yang Allah akan tinjau. Jadi waktu yang kalian ada rasa takut dalam hati. Wa amma man khafa, dia takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga mengendalikan dirinya, rasa takut karena melanggar perintah Allah, maka dia terkendali. Ada aku hanya melanggar perintah Allah. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat. Tidak sembarangan menghujat, tidak sembarangan menghina. Kalau ini kan murah awak menghina, murah awak menghujat, tidak secara langsung, secara langsung. Bahkan kadang beliau sangat jujur, nyuruh aktif untuk menyerang, menghina orang, merendahkan, memburuk-burukkan orang. Tak ada rasa takut, tidak takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau ada rasa takut, ada pun orang yang punya rasa takut, dia takut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, takut melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Sampai tiganya nanti adalah surga. Indah hanya di akhirat, dia sendiri mampu mengendalikan dirinya, menahan diri, lebih banyak membisa diri, mentor diri. Di dunia saja dengan bersama, terlepas dari akibat buruk dari keceplosanmu. Gak sembarang pun dia cek, turun itu semua. Tidak sembarang saja dia melakukan sesuatu dalam keadaan Allah. Dia akan dapat keuntungan sendiri, dapat untung secara pribadi. Di dunia saja ada untung, nanti dia akan tambah balik dapat untung. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Sampai tinggal adalah surga. Cuma surga itu, banyak pula yang Al-Quran bicara tentang surga, menggambarkan surga oleh Allah. Kalau gambaran tentu tidak seperti sebenarnya, lebih indah, lebih bagus, tak terbayangkan seperti apa yang sebenarnya. Salah satunya pada terdapat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Apa kata Allah? Wa bashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Jadi kalau dikira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan surga. Seperti apa surga itu? Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Disediakan makanan dan buah-buahan yang tiada terperi nikmatnya. Inilah keuntungan Bapak Ibu yang perlu hati. Yang pertama, ya, dalam hidup ini memang perlu sekali kita perhatikan bagaimana mentawa. Lain termasuk awak mempunyai sikap tawa, memiliki sikap takut dalam berbatas, lain dalam berbatas awak. Yang kedua, awak akan rasa takut. Rasa takut yang positif, tidak takut sembarangan. Padahal takut, tapi takut yang membuat dirinya tidak sehat secara mental, bukan itu.
Nah, tapi takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran, terutama bagi saya menyampaikannya, dan harapannya juga bagi Bapak Ibu tentunya. Dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar batas, termasuk anak-anak kita, keluarga kita. Yang kedua, perlu kita latih diri kita untuk menanamkan rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali begitu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi